Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, kali ini saya akan menyampaikan tentang orientasi perkuliahan manajemen kelas. Jadi, dalam satu semester ini, adik-adik akan mengikuti perkuliahan terkait manajemen kelas. Nah, manajemen kelas ini adik-adik itu terkait dengan bagaimana seorang guru bisa mengatur atau mengelola kelas dengan baik, ya, baik dari penataan fisiknya ataupun penataan terkait psikis seorang guru itu, sehingga siswa nyaman berada di dalam kelas dan tidak terasa tertekan, takut, dan merasa bahagia atau merasa senang di dalam kelas tersebut. Nah, untuk adik-adik dalam mata kuliah ini yang akan dibahas adalah terkait yang pertama, yaitu tentang konsep dasar. Nah, di sini apa itu manajemen kelas, tujuannya untuk apa, manfaatnya apa, dan lain-lain, ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja pendekatan dalam manajemen kelas. Ini akan dibahas nantinya. Kemudian ada juga bagaimana manajemen lingkungan belajar. Nah, ini terkait bagaimana lingkungan belajar itu dikelola oleh guru, ya. Kemudian berikutnya adalah manajemen ruang kelas. Jadi, ini tadi lingkungan belajarnya yang akan dibahas oleh guru. Nah, sekarang adalah bagaimana mengelola ruang kelas itu. Nah, kalau dalam mengelola ruang kelas itu terkait dengan fisiknya, ya, secara fisik. Kursinya, mejanya, papan tulisnya itu seperti apa diatur, kemudian termasuk dekorasinya, media dan sebagainya, ya, di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya adalah ini terkait dengan pembinaan disiplin dan perilaku anak. Ya, jadi bagaimana mendisiplinkan mereka, mengatur tadi ruang kelasnya diatur, lingkungannya ini anaknya diatur, ya, sehingga dia bisa disiplin dan perilakunya ke arah perilaku yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menciptakan iklim kelas. Ya, tadi secara fisik manajemen ruang kelasnya kita tata, tetapi bagaimana iklim? Nah, iklim itu terkait suasana. Nanti iklim akan terbagi lagi, ada fisik, non-fisik, dan sebagainya. Akan kita bahas lebih lanjut dalam perkuliahan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah dalam manajemen kelas. Apa saja masalah yang ditemui baik oleh guru di dalam mengelola kelas itu, ya. Mungkin masalah itu bersumber dari guru itu sendiri, bisa jadi dari lingkungannya, dan juga bersumber dari siswa. Ya, misalnya lingkungannya adalah terkait media juga, itu apakah itu ditemui pada saat mengelola kelas, tidak ada media. Pada saat mengelola kelas mungkin ada campur tangan orang tua yang ke arah negatif dan sebagainya. Ya, misalnya tiba-tiba dalam mengelola kelas orang tuanya datang mengambil anak dan sebagainya, ya, anaknya, atau mungkin belum waktunya pulang karena cuaca, mungkin bisa saja anak itu diminta pulang oleh orang tuanya, ya, sehingga guru nggak bisa seperti untuk menahan anak tersebut, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah adik-adik akan melaksanakan observasi di kelas. Observasi terkait manajemen kelas di sekolah dasar, ya. Jadi itu adik-adik ada 7 pokok bahasan yang akan kita bahas, dan ditambah 1 adalah adik-adik akan melakukan observasi terkait manajemen kelas di sekolah dasar. Tentu dalam observasi, adik-adik akan turun ke sekolah berdasarkan apa yang adik-adik ketahui dari proses perkuliahan, dan terakhir adalah adik-adik akan melihat langsung seperti apa prakteknya di sekolah, dan adik-adik hanya mengamati. Nanti akan kita buatkan instrumennya untuk mengukur apa yang menjadi alat ukur terkait manajemen kelas itu. Jadi itu saja adik-adik untuk orientasinya, kira-kira itu yang akan disampaikan. Nah, nanti akan saya bagikan materi-materinya
tentu nanti kita akan tetap muka secara langsung, sehingga apa yang saya sampaikan kali ini itu apabila ada yang tidak jelas, maka silahkan ditanyakan pada saat pertemuan secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.